Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang sudah di depan layar dari pagi mungkin. Selamat pagi bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan aktivitas rutin di hari ini Jumat akhir pekan ya, sekaligus jelang akhir tahun di 30 Desember 2022. Sebelum kita melihat bagaimana candle di jelang tutup tahun, kita akan evaluasi dulu untuk satu hari ke depan ya. Kita akan evaluasi satu hari kemarin. Adakah potensi yang bisa kita manfaatkan di sana? Adakah peluang yang bisa kita ambil di sana? Sesuai dengan pemetaan kecil kita di hari kemarin pagi, Kamis pagi, di kondisi market yang masih bergerak 3 candle ya. Kemarin kita sudah menempatkan posisi sell stop dan buy stop ya dengan dasar yang sudah kita sampaikan. Silakan kalau teman-teman mau mereview lagi bisa dilihat video hari kemarin. Kemudian sempat koreksi turun sedikit, naik tersentuh di 1809 ya. Sempat koreksi karena kita menganggap ini bagian dari koreksi di tren kecilnya, maka tentu ada pertimbangan ya. Bahkan kemarin kita tambahkan posisi setelah retracement tidak mampu, ada retrace di sana. Oke, kemudian setelah ada konfirmasi warna hijau, itu artinya seller sudah terhenti dan kembali akan bergerak naik. Di posisi yang kecil kemarin kita tambahkan di sini. Kemudian bergerak naik hingga satu candle panjang ya. Kemudian setelah naik di puncak kita tunggu koreksi turun, kita masuk lagi posisi buy lagi di sana. Nah, dari satu candle kita dari 2 candle kita dapat potensi yang maksimum di sana. Kemudian yang buy yang di sisi sebelah kiri ya, yang buy stop yang tersentuh, ada beberapa pilihan alternatif untuk recovery. Bagi yang menggunakan batasan resiko di bawah retracement tentu tidak perlu recovery. Bagi yang membatasi mungkin hanya di angka 5 poin tentu membutuhkan recovery di bawahnya ya. Itu pentingnya kita membatasi resiko dan melihat bagaimana kondisi teknikalnya. Sampai bergerak di batas target yang kita buat yaitu di sekitar 18. Ada kelebihan sedikit, kemudian ternyata berbalik. Posisi limit tidak tersentuh, dengan kemarin kita perhitungkan di area ini ada potensi akan memantul ya, ternyata tidak menyentuh dan sudah balik duluan. Itu artinya tanpa menambahkan posisi berarti hanya satu posisi entry yang bisa kita manfaatkan dan ada peluang di sana. Kemudian kita akan coba melihat bagaimana kemungkinan pergerakan satu hari ke depan. Sekaligus di jelang tutup tahun ya, karena hari ini adalah hari terakhir di jam kerja, di hari kerja tahun 2022 ya. Tanggal 31-nya sudah hari Sabtu, tanggal 1-nya hari Minggu, sehingga di hari ini menjadi hari terakhir ya, tutup candle di time frame monthly ya.
Kita lihat di time frame monthly, pergerakan sampai sekarang masih dominan warna hijau dengan sisa koreksi yang ada. Itu artinya kurang 1 hari kecil kemungkinannya untuk bergerak hingga sepanjang di bulan kemarin ya. Sangat kecil sekali bergerak sepanjang di bulan kemarin, sehingga pergerakan akan dekat-dekat di range yang sebelumnya ya. Terdekat itu kira-kira sekian ya. Oke. Sehingga ketika naik ada kemungkinan bergerak hingga di 1874 ya. Mungkin kurang sedikit ya. Artinya masih tidak tercapai ya. Yang kita targetkan di tahun ini sekitar 1900 ya. Bergerak di 1814 dan ada potensi, ada peluang ketika hari ini ditutup candlenya, kalau dia naik ada kemungkinan mendekati 1874 ya. Kemudian kita coba untuk lihat di news yang berpotensi malam hari ini. Tidak ada news yang berdampak besar di sana, sehingga kita fokus pada teknikal ya. Nanti hanya ada sentimen yang akan masuk di sana yang punya dampak signifikan. Tanpa itu ya nanti akan bergerak hanya di kisaran 1874. Kemudian bagaimana ketika dia bergerak turun ya? Kalaupun bergerak turun, ini pun tidak akan menghabiskan yang warna merah, warna hijau ya. Sehingga kalaupun turun koreksi ya kemungkinan tetap masih didominasi oleh warna hijau. Dari time frame weekly, kalau kita amati di time frame weekly juga di sana mulai berat ternyata di ujung levelnya. Ya, mulai berat, mulai ada rejeksi ya, mulai cukup banyak rejeksi di sisi sebelah kirinya, sehingga peluang untuk nanti koreksi ke bawah tentu sangat terbuka sekali. Peluang untuk koreksi ke bawah tentu sangat terbuka sekali ya, mengingat di sisi sebelah kiri ada banyak rejeksi. Kemudian yang minggu ini sempat naik di 1833 kemudian ditolak ya. Kalaupun dia bergerak lagi ya maksimum akan mendekati titik tertingginya atau harga tertinggi di pekan ini. Oke, kemudian kita akan lihat di time frame daily ya. Time frame daily pergerakan masih menuju ke atas dengan batasan di atas itu sudah masih ada level yang kita lihat ada banyak penolakan, sementara dari kecenderungan masih bergerak naik ya. Dari kecenderungan masih bergerak naik, sehingga nanti tentu kalau dia bergerak naik akan maksimum ketika dia breakout di level puncaknya. Kalau melihat dari sisi jarak ya, dari runningnya saat ini tentu untuk bergerak naik, untuk breakout di atas lebih besar. Sementara yang di bawah kalaupun breakout masih cukup kecil atau masih lemah. Kalaupun breakout misalnya dia bergerak sekian, tentu ini pergerakannya cukup panjang. Sekitar 1600, sementara kalau di atas 2000, sama-sama jaraknya hampir mendekati untuk breakout dua-duanya. Baik, kita akan membuat satu entry point dengan pending ordernya, dengan kita tetap melihat di time frame yang
lebih tinggi di time frame H4 ya. Oke, di H4 kita lihat sekali lagi ada seller yang muncul di sana. Kemudian ada rejeksi, ada penolakan, sehingga kalau kita mengambil posisi hati-hati di sana ada banyak rejeksi. Di sebelah kiri banyak rejeksi, kemudian yang terdekat juga banyak rejeksi. Itu artinya berpotensi akan memantul kembali ke bawah. Oke, coba kita lihat di time frame H1 ya. Nah, di time frame H1 kita mungkin bisa menempatkan posisi kita yang lebih dekat dengan jarak yang masih ada. Kita lihat sekarang jaraknya 2 poin, kemudian dari ke titik ini 2 poin juga ya. Oke, kita manfaatkan saja yang terdekat. Dengan target menuju ke puncaknya ya. Kalau pengen aman ya kita sekalian taruh di atas. Hanya saja nanti butuh cukup lama untuk tersentuhnya ya. Ini kalau kita pengen aman taruhnya di atas karena nanti ada potensi seperti ini ya. Naik, kemudian koreksi, kemudian naik lagi, kemudian koreksi. Nah, setelah koreksi akan kembali naik. Akan kembali naik lagi. Sehingga di 1821 pun masih ada potensi, masih ada peluang untuk nanti bergerak lebih jauh. Mengingat di sisi sebelah kiri ada seller, ada 2 seller yang perlu kita pertimbangkan di sana. Kita bisa juga menempatkan di area di sini, cuma karena jarak atau exitnya, targetnya cukup kecil, apakah kita bisa terima? Silakan nanti dilihat. Ini hanya sekitar 2, sekian poinnya. Oke, kita bisa tempatkan buy stop di sana 18.17 atau kita bisa ambil yang di atasnya tadi, silakan. Tentu lebih aman ketika bergerak kita manfaatkan di atas level tertingginya di 18.20. Kemudian dari posisi yang di bawah ya, posisi yang di bawah kita tempatkan sell stopnya 18.11.24. Nah, masing-masing targetnya di mana? Yang di atas, buy stop di atas kita targetkan mendekati puncaknya di sini. Atau kalau kita hitung sekitar 700 18.24 ya. Ada peluang sampai di sana. Sementara yang di sisi bawah sell stopnya ini kita targetkan mendekati area di sini. Atau kalau kita tempatkan harga di 18.05 sekitar hampir 6 poin atau 605 ya. Kemudian kita tempatkan untuk koreksi ya di sisi bawah di sini tadi, kita sekaligus bisa menempatkan koreksi ya. Koreksi sekali lagi hanya untuk memanfaatkan pantulan ya, dengan buy limit di 18.05 poin sekian. Oke, sementara yang di sisi atas kita menempatkan levelnya atau menempatkan entry point berikutnya terlalu dekat di puncak ya, kita menempatkan di puncaknya. Untuk sell limitnya
di 1832 poin sekian ya. Ini untuk menempatkan posisi koreksi atau bahkan ini bisa di titik reversalnya nanti ya. Dari sisi bawah masih ada level di sana untuk kita manfaatkan dengan limitnya, meskipun kecil kemungkinannya di 1798.44 ya. Meskipun kecil kita tempatkan saja, nanti kita tinggal mengikuti bagaimana dinamikanya. Dari sisi sebelah kiri masih cukup jauh ya, kita naikkan lagi. Ada potensi sampai di 1850 tapi cukup jauh. Kalau kita lihat dari kecenderungan sekarang ya, cukup jauh 1850. Bahkan kalau kita menggunakan range panjang pun belum bisa menjangkau yang di puncaknya ya. Belum bisa menjangkau yang di puncaknya, sehingga kita gunakan yang realistis dulu, yang terdekat dari runningnya di 1832 ya. Mungkin ini saja, kita nanti silakan menyesuaikan seperti hanya yang lain yang sudah berpengalaman, bisa kita menyesuaikan sesuai dengan kondisi marketnya ya. Ini hanya sebatas membantu kira-kira di area-area pentingnya di situ, kemudian kita nanti bisa mengikuti update-nya, kita mengikuti struktur market yang terbentuk, kemudian kita tarik garis pentingnya, kemudian kita lihat triggernya, apakah di ujungnya, di tren yang terbentuk, di area support resistennya, adakah pola yang membentuk satu petunjuk ya. Apakah petunjuk nanti akan lanjut atau petunjuk akan berbalik, nanti selalu kita perhatikan candle demi candle yang sudah terbentuk. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentu bisa membawa berkah untuk akhir tahun ini, hari ini, akhir pekan juga ya. Kita ucapkan selamat hari, atau kita ucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan menjadi lembaran baru khusus dalam trading, menjadikan trading kita lebih baik di tahun depan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.